tahun depan ya, haji tahun depan ini insya Allah produk-produk Indonesia akan menjadi makanan untuk jamaah haji Indonesia khususnya. Mengapa? Karena sampai saat ini itu justru tidak pakai produk-produk Indonesia, malah banyak yang dari Thailand. Kemudian kalau bahan baku itu cerita dari Vietnam, dari Cina, dari India, dari Mesir dan sebagainya gitu. Jadi Indonesia hanya mengirimkan jamaah terbesar. Jamaah haji terbesar Indonesia kan 10% ya, sekitar 221.000 dari sekitar 2.200.000 jamaah seluruh dunia. Kalau kita bicara anggaran, kurang lebih sebenarnya ini wilayah Kemenak ya, tapi kira-kira mungkin kalau kita 2 triliun lah. Tapi justru yang balik ke Indonesia hanya sekitar 7 miliar. Ini kan ironis. Jadi bagaimana kita pengirim jamaah terbesar, tapi justru yang balik ke Indonesia atau dinikmati oleh para pengusaha Indonesia adalah minim sekali. Ini yang harus kita pikirkan bersama untuk itu. Dan sebenarnya tidak hanya itu, yang jauh lebih penting adalah masalah kesesuaian lidah antara jamaah Indonesia dengan makanannya gitu. Ini yang sebenarnya paling penting, artinya pelayanan ya. Jadi bagaimana pemerintah juga terus mendorong bagian ini dilayani agar jamaah mendapatkan makanan yang sesuai selera. Ini pemerintah dari dulu terus mendorong terus. Nah ini makanya kesempatan tahun depan ini mudah-mudahan kita bisa berperan di situ. Jadi jamaah haji bisa mendapatkan makanan yang cocok, kemudian praktis, kapan saja, di mana saja, sehingga harapannya ibadahnya akan menjadi tenang. Kan gitu. Ini contoh ya, contoh kasus. Kadang-kadang jamaah itu berangkat zuhur, pulangnya isya, ba'da isya. Kadang-kadang ya mungkin selama ini masih agak jauh gitu kan, walaupun pemerintah juga ingin mendekatkan terus, cuman faktanya kan berebut itu maktab agak jauh-jauh. Nah kadang-kadang pulang hanya mengambil makanan misalnya seperti itu. Nah dengan adanya makanan siap saji ini mereka nggak usah khawatir. Jadi mau sholat dari subuh sampai isya pun nggak perlu pulang sebenarnya gitu. Jadi tetap aja di masjid. Inilah makanku yang akan menjadi solusi di situ. Di samping juga ada beberapa hari yang sampai saat ini tidak bisa disuplai karena pemerintah masih mengandalkan fresh meal. Nah, pemerintah Indonesia juga pemerintah Saudi ke depan akan bagaimana makanan yang disajikan untuk jamaah haji ini menggunakan teknologi. Jadi tidak lagi fresh meal, tapi adalah food pack ya, makanan yang sudah di-pack. Ini ke depan akan seperti itu gitu. Dan ini Indonesia sebenarnya kita pertama untuk mengawali ini. Jadi kita pertama. Jadi artinya jamaah Indonesia lebih paling siap lah untuk teknologi ini. Karena kita sudah pameran tahun ini, pameran 3 kali, pameran di Jeddah Dome, pameran di Mekah Chamber, di Kadinnya Jeddah kemarin, dan 2 minggu yang lalu pameran di Riyadh. Dan produk makanku memang satu-satunya dari negara muslim ini yang sudah siap gitu. Nah ini gayung bersambut, saya pikir setelah pandemi, kemudian pemerintah Saudi juga mendorong ke arah food pack, Indonesia juga seperti itu, dan rasanya juga rasa Indonesia dari perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kan luar biasa. Namun tidak bisa sendiri. Jadi di samping swasta ini juga harus di Kemenak pastinya sebagai badan pelaksana dari haji ini, kemudian juga harus disupport oleh BUMN sebagai minimal transportasinya gitu. Karena kadang-kadang produk-produk Indonesia ini kalah dengan Thailand dan Vietnam. Mengapa? Kayak contohnya patin Vietnam sama Thailand itu dijual di Arab itu 10,5 rial per kilo. Itu secara hitung-hitungan bisnis tidak masuk akal. Punya telusur rupanya memang pemerintah kedua negara ini mensubsidi biaya delivery. Yang penting produk-produk Vietnam masuk. Nah, cara-cara seperti ini harus juga bukan kita tiru ya, tapi harus pemerintah juga bisa mensupport gitu, sehingga produk-produk kita bisa bersaing dengan mereka gitu. Jadi peran BUMN seperti Garuda misalnya contohkan, itu kan salah satu yang membawa jamaah. Ada space yang sangat besar di dalam pesawat haji itu, sekitar 10 ton setiap pesawat. Bayangkan aja kalau kita 221.000 di satu pesawat itu sekitar 420, sekitar 500 pesawat.
500 pesawat itu akan memberangkatkan jamaah haji ketika pergi. Nah, kalau kita kali 10 ton kan sekitar 5.000 ton. Nah, 5.000 ton ini selama ini tidak dioptimalkan gitu ya. Nah, ini yang mungkin nanti dengan berbagai skenario mungkin antara Kemenag dan juga BUMN dan juga dengan departemen terkait akan bagaimana mensinergikan ini. Sehingga nanti dampaknya kemana? Satu, cost-nya lebih ringan, kalau perlu disubsidi pemerintah kan gitu. Pengusaha-pengusaha kita juga bisa mensuplai makanannya, kemudian juga jamaah mendapatkan makanan yang sesuai selera karena yang masak orang kita di negara kita bahannya dari kita sendiri. Kemudian juga devisa menghemat devisa. Bayangkan dari 2 triliun hanya 7 miliar ini yang harus kita dorong terus. Sehingga paling tidak tahun ini target kita ya 10%, 15% akan balik kemari. Dan ini dari tahun ke tahun harus kita tingkatkan terus sehingga di samping jamaah itu senang juga pelaku usaha di dalam negeri juga mendapatkan barokahnya dari haji ini. Jadi mabrur itu kan menambah barokah. Ya mungkin nanti ada Pak Yai Anwar ya kan. Ya Pak Yai nggih. Mabrur kan salah satunya barokah ya Pak Yai nggih. Barokah untuk dunia akhirat itu. Jadi mabrur tidak hanya dirinya sendiri, tapi haji Indonesia kalau mabrur itu pengusaha lokal juga menikmati. Inilah arti mabrur yang sebenarnya membuat dampak keberkahan ini. Nanti mungkin Pak Yai bisa. Jadi mungkin itu intinya adalah bagaimana seluruh komponen ini, baik seluruh departemen, kalau saya menyebut itu ada departemen departemen agama pasti, BUMN, kemudian Kementan, Kemendak, Kemenlu, kemudian Kementan, BPKH, BPOM, itu harus sinergi. Bagaimana mensukseskan produk-produk Indonesia akan menjadi makanan haji Indonesia, paling tidak itu. Dan ke depan mungkin ini justru menjadi model, jadi bagi negara lain gitu loh. Jadi mungkin nanti ke depan makanku ini menjadi model bagi negara-negara muslim yang lain gitu. Untuk nanti makannya seperti ini kira-kira gitu, dan kita siap untuk itu. Pak, ini ya. Apa yang menjadi Pak Menteri BUMN tertarik untuk ikut tadi itu bagaimana devisa bisa balik sini, menerima devisa satu, kedua selera jamaah juga sesuai dengan jamaah Indonesia, itu yang penting. Dan yang juga penting adalah pelaku usaha Indonesia akan semakin hidup. Bayangkan aja, jamaah Indonesia itu butuh 22 juta mil atau pack dalam satu jamaah haji, dalam satu musim haji. 22 juta mil setiap musim. Kali berapa? Katakanlah kali 60.000. Berapa duitnya? Banyak kan duitnya. Dari makanan saja itu. Nah, ini yang luar biasa potensinya sebenarnya. Nah, ini kalau bisa kita gali maka circle efeknya akan luar biasa. Jadi jamaah haji Indonesia itu akan terbesar kan selama ini, tapi juga dampaknya ke Indonesia tuh minimal dirasakan oleh teman-teman semua pelaku usaha UKM gitu. Tadi dari Pak Erik tadi gimana Pak? Maksudnya jalannya beliau seperti apa? Beliau sangat positif merespon produk-produk kita ini akan bisa mengglobal ya. Karena tadi itu, jadi ya beliau tentu akan mensupport kapasitas beliau dalam hal ini adalah Garuda yang memang BUMN mengoptimalkan kargo yang belum dioptimalkan. Jadi kalau mas kalian nanti perlu dikonfirmasi juga ke Garuda, benar tidak pesawat Garuda itu space-nya ada 10 ton. Jadi di atas itu jamaah haji kan ada 400 itu sekali naik. Di bawah itu ada 10 ton yang nganggur. Nah, ini yang perlu dioptimalkan. Tentunya koordinasi dengan pihak Saudi juga untuk handlingnya dengan sini kan gitu. Ini yang saya pikir perlu diusahakan sih. Memang harus peran pemerintah harus terlibat di sini untuk mensukseskan ini. Saya pikir Pak Presiden sangat support karena dari dulu beliau itu selalu bagaimana uang itu kembali. Satu-satunya yang bisa kembali adalah makanan dan pakaian ya, untuk haji ya.
Kalau pakaian kan udah pasti batik apa kan. Berarti ini yang pertama kali support dari makanku di Iya. Haji di tahun 2023. 23. Tidak hanya makan semua produk Indonesia Pak. Ini pertama kalau ini terjadi pertama dari sebuah legacy lah menurut saya. Jadi pertama sejarah lah gitu ya. Jamaah Indonesia mengkonsumsi produk-produk Indonesia. Gitu. Pak Puspo mungkin tadi ketemu dengan Pak Menteri